Hari ini saya ingin berterima kasih kepada wanita yang terbaik dalam hidup saya, yaitu ibu saya. Hai brother, balik lagi bersama Susuka Story ID. Pada kali ini kita akan review sebuah alur cerita film yang sangat menarik. Perlu diketahui alur cerita film ini berisikan sebuah spoiler dan masih banyak kekurangan. Mohon izin kepada pihak yang videonya kami review ya. Oke, selamat menyaksikan. Cerita diawali dengan kita akan diperlihatkan kepada seorang cewek manis berparas bule bernama Dewi, di mana di siang hari Dewi datang ke sebuah toko kue, karena semalam Dewi telah memesan kue ulang tahun untuk si pacar, dan Dewi meminta kue itu kepada karyawan toko. Salah fokus kita sama cowok gagah bernama Fatir. Fatir bekerja di toko tersebut, kemudian Fatir memberikan pesanan kue Dewi. Akan tetapi pesanan kue Dewi salah dalam penulisan nama, dan Dewi meminta untuk diganti namanya. Akan tetapi si Fatir yang sangat lucu, malah memberikan sambutan selamat ulang tahun kepada Dewi. Dewi sangat kesal dengan tingkah laku Fatir, dan Dewi meminta bos toko kue itu untuk memecat Fatir. Akhirnya, Fatir dipecat secara tidak hormat. Saya mau anak ini dipecat. Fatir, kamu saya pecat. Pak. Fatir. Setelah itu, Fatir menunggu Dewi di luar, dan Fatir meminta Dewi untuk mengatakan kepada si bos, tolong jangan pecat saya, bilangin lagi sama bos Bu, saya butuh pekerjaan ini. Akan tetapi Dewi tidak mengindahkan permintaan Fatir, dan Fatir tidak sengaja merobek kedua lengan baju Dewi. Waduh, makin kesal si Dewi. Kayak gini nih. Sobek lagi. Kemudian Dewi dengan perasaan bahagia datang ke rumah pacarnya, karena si pacar berulang tahun. Akan tetapi, sesampai Dewi di hadapan rumah pacarnya, ternyata si pacar yang bernama Rian itu sudah bersama cewek lain. Cewek itu bernama Bianca. Ternyata si Bianca ini sahabat dekat Dewi sekaligus sekretarisnya di kantor. Terjadilah keributan di antara mereka. Tega ya lebih. Itu kan sahabat gue. Karena Dewi yang sangat sedih, datang ke sebuah danau untuk menenangkan pikirannya. Tak lama setelah itu, Fatir lewat dan melihat Dewi di tepi danau. Si Fatir mengira kalau Dewi akan bunuh diri, dan pada akhirnya, Fatir langsung datang menarik Dewi. Akan tetapi si Fatir malah tercebur ke dalam danau. Tolong ada kayu apa? Tolong! Tolong ada yang kejam! Kalian lagi dasar tua. Keesokannya, Dewi segera pergi ke kantor. Di perjalanan Dewi melihat kakek penjual buah lagi kecelakaan, dan Dewi segera menolong si kakek. Tidak lama setelah itu datanglah Fatir, dan Fatir membantu untuk mengumpulkan buah yang berserakan flus gerobaknya dibenerin, dan Dewi sama Fatir malah ribut mau anterin si kakek pulang, dan si kakek malah bilang ini kepada mereka. Ikut saya aja. Oke, mendingan ikut saya, masa naik motor? Ya susah kayak kalau naik mobil nanti. Cocok. Jodoh kali ya. Masa saya jodoh sama dia nih. Kemudian, sesampainya Dewi di kantor, Dewi malah marah-marah sama karyawan, karena proyek dan desain belum kelar, karena di siang harinya Dewi akan meeting sama klien, dan Dewi meminum kopi. Ternyata kopinya tidak enak, dan Dewi memanggil Bejo, dan meminta Bejo untuk mencari OB yang pintar membuat kopi. Sekarang kamu cari OB yang jago bikin kopi, bisa? Bisa. Kalau nggak bisa, kamu yang saya pecat. Di sisi lain, Fatir yang sangat kesulitan, karena ia mau skripsi, akan tetapi tunggakan semesternya masih ada, dan datanglah seorang cewek yang sangat suka sama Fatir, dan ia bernama Sari. Sari berniat untuk membayarkan semester Fatir, akan tetapi Fatir menolaknya. Aku bayarin uang kuliah kamu ya? Aduh, nggak usah, nggak enak gue. Kenapa? Setelah itu kita akan dibawa kepada Bejo yang datang mampir ke kedai kopinya Fatir, karena Fatir sama ibunya membuka sebuah kedai kopi kecil-kecilan di rumah. Bejo yang memandangi Fatir dalam meracik kopi. Bejo keingat kalau di kantor si bos menyuruh Bejo untuk mencari OB yang pintar bikin kopi, dan pada akhirnya, Bejo menawarkan sebuah pekerjaan itu kepada Fatir, dan si Fatir menerima pekerjaan tersebut. Kalau gue mau gimana? Cakep. Lo besok datang ke kantor gue.
yang rapi. Kemudian di pagi harinya, Fatir datang ke kantor, dan Bejo sudah menyiapkan kopi enak buat Dewi. Di saat Dewi meminum kopi tersebut, Dewi mengatakan kalau kopinya beda dan enak. Kemudian Bejo memanggil orang yang bikin kopi. Ternyata, alangkah kagetnya Fatir, bosnya ada cewek tua yang suka marah-marah. Dan kebetulan Sari teman kuliahnya Fatir juga magang di sana. Kemudian Dewi menyampaikan, kopi buatan kamu enak, tapi wajahmu kagak enak, kamu gak bisa kerja di sini. Tetap nggak bisa terima kerja di sini, keluar. Setelah itu, Fatir mendapatkan kabar kalau ibunya dirawat di rumah sakit. Fatir segera menemani ibunya di rumah sakit, dikarenakan Fatir yang tidak punya uang dan pekerjaan, terpaksalah Fatir meminjam uangnya Bejo. Iya berapa yang ada deh, ya? Oke. Ya, gue tunggu besok ya. Tidak lama setelah itu, kita akan dikejutkan kepada Dewi yang cegal oleh mantannya di tengah jalan. Jiwa kejantanan Fatir langsung tumbuh, dan Fatir menolong Dewi. Akan tetapi Fatir malah dihajar oleh Rian, dan Dewi mengikhlaskan Rian bersama Bianca, dan Dewi tidak akan membenci Bianca lagi, dan Rian segera pergi dari sana. Kemudian Fatir juga pergi, akan tetapi Dewi menahan Fatir. Akhirnya, Dewi menyuruh Fatir untuk datang esok pagi ke kantornya, karena Fatir akan jadi OB di kantor Dewi, spesialis pembuat kopi. Besok pagi datang ya ke kantor. Dan telat. Dewi dan Sari ke lapangan untuk meeting sama klien, akan tetapi desain properti malah ketinggalan di kantor. Untung saja ada Fatir yang sigap mengantarkan desain tersebut. Akhirnya, Dewi mengajak Fatir untuk pergi bersamanya. Di saat mau jalan, Masya Allah, kakinya Dewi terseleo, dan Fatir menggendong Dewi ke dalam mobil. Sari sangat cemburu kepada Dewi. Aku buka mata ini. Di saat Fatir menggendong Dewi, Fatir malah teringat sama ibunya di rumah sakit. "Hei, kamu kenapa bengong?" ungkap Dewi. "Maaf Bu, saya teringat ibu saya di rumah sakit," jawab Fatir. Dan akhirnya, Dewi menemani Fatir ke rumah sakit, dan Dewi juga membayarkan administrasi ibu Fatir di rumah sakit tersebut. Soal biaya, udah saya tanggung dulu. Kemudian kita akan dibawa kepada Dewi yang sangat marah kepada Sari, karena semua kerjaannya di kantor tidak ada yang beres. Sari anak magang kerjaannya hanya main handphone, dan tidak fokus dalam bekerja. Akhirnya, Dewi memecat Sari dengan tidak hormat. Sekarang juga, kamu saya pecat! Gak usah dipecat, Bu. Si Bejo sangat cemas melihat Dewi yang marahnya meledak-ledak di kantor. Akan tetapi Fatir ada sebuah ide untuk membuat moodnya Dewi kembali, dengan sebuah kopi yang spesial, dan Fatir segera mengantarkan kopi itu ke ruangan Dewi, dan Dewi langsung meminumnya dan memuji Fatir. "Kopinya enak," ungkap Dewi. Love. Berarti itu. Kemudian, Bianca datang menemui Dewi ke kantor dan Bianca mengakui kesalahannya kepada Dewi, dan Bianca meminta maaf kepada Dewi. Dan pada akhirnya, mereka kembali baikan. "Ah, masa gara-gara cowok berantem, ada-ada aja ente." Dan pada akhirnya, Bianca kembali menjadi sekretarisnya Dewi di kantor. Cinta. Dan Dewi juga bercerita soal cowok yang ia taksir kepada Bianca. Cowok itu adalah Fatir, ondes-mandes. Ternyata Dewi naksir dan jatuh cinta kepada Fatir. Wow, dapet durian pakah si Fatir iko, slebel. Sepulang dari kantor, Dewi datang untuk menjenguk ibunya Fatir, karena si ibu udah pulang dari rumah sakit dan sudah membaik keadaan si ibu. Dewi sangat gercep untuk mendekati calon mama mertua. Kamu suka sama Fatir? Kemudian Dewi sampai di rumahnya, dan Rian datang menemui Dewi, karena Rian si mantan Dewi mau nikah sama Bianca, dan Rian ngasih sebuah undangan wedding buat Dewi. Di lain sisi si papa Dewi bertanya, "Kamu kapan akan menikah?" Dan si papa mau jodohin Dewi sama Bisma, pengusaha muda. Papa akan kenalkan kamu sama Bisma. Dia itu high quality kandidat. Dikarenakan Dewi puyeng karena masalah percintaan, malam-malam kepengen kopi, dan akhirnya, Dewi nelpon Fatir untuk membuat sebuah kopi dan dianterin secepatnya.
dan Fatir tiba dengan tepat waktu, dan segeralah si ibu bos minum kopi di malam itu. Kopi bikinan lo emang gak pernah gagal ya? Setelah Fatir merasa sebuah kenyamanan pada Dewi, tiba-tiba datanglah cowok pilihan papanya Dewi ke kantor. Fatir sangat cemburu melihat kedekatan mereka, dan Fatir terkejut soal kabar pernikahan Dewi dan Bisma. Soal pernikahan kita. Di malam harinya, sepulang dari kantor Fatir galau dan curhat sama ibunya, dan si ibu kasih Fatir sebuah semangat. Cinta itu gak ada batasan. Ibu gak ada masalah. Kemudian tibalah saatnya, di mana Bianca dan Rian menikah. Bisma dan Dewi segera menghadiri pernikahan tersebut, dan Bianca malah nanya kepada Dewi, "Cowok kemarin mana, kok ini sih?" Dan Dewi jawab, "Ini cowok adalah pilihan papa, mau gimana lagi?" Bisma itu pilihan papa. Kayaknya dia baik. Kemudian, tibalah saatnya Bisma dan Dewi fitting baju pengantin, dan Fatir malah disuruh untuk jadi fotografer mereka. Wah, parah abis, kasih lagu Min. Keesokannya, Fatir dan Bejo melihat Bisma sama perempuan hamil. Ternyata Bisma sudah punya istri Choi, dan Fatir segera ke rumah Dewi untuk mengatakan bahwa Bisma sudah menikah, dan si papa Dewi marah sekali sama Fatir, dan si papa membawa Fatir ke kantor polisi, karena sudah mencemarkan nama baik Bisma. Loh Pak, ini kan bukan menjahat. Ikut, Pak. Itu benar. Saya bener lihat sendiri, Pak. Kemudian si ibu nelpon sama Dewi, bahwa Fatir semalam tidak pulang. Ah, gimana mau pulang? Fatir tidur di jeruji besi, karena si papa Dewi cobloskan Fatir ke penjara. Oh my darling, dikarenakan hubungan Dewi sama ibunya Fatir masih baik-baik saja, Dewi mengantarkan ibu ke rumah sakit, karena si ibu mau cek kondisinya. Dan apa yang terjadi? Ternyata Dewi bertemu sama Bisma yang mengantarkan istrinya ke dokter. Ah, ributlah mereka, pernikahan batal total. Jangan pernah temuin gue lagi, Mbak. Jagain suaminya. Dikarenakan semuanya sudah terungkap, si papa Dewi sangat merasa bersalah kepada Fatir, dan si papa minta maaf kepada Fatir. Sekarang gimana nih, hubungan Dewi dan Fatir? Tepat sekali, si papa sangat dukung Fatir sama Dewi, akan tetapi Fatir harus selesaikan kuliah dan bekerja. Saya suka sama anak Om. Saya janji Om, gak bakalan nyakiti hatinya. Gaji kamu berapa sih? Mau Fatir bisa membuktikan kalau dia itu bisa sukses. Kemudian Fatir selesaikan kuliah dengan sungguh-sungguh, dan Fatir diwisuda, dan Fatir sudah memiliki sebuah perusahaan properti yang sangat terkenal, dan kita akan dikejutkan dengan pertemuan Dewi dengan Fatir. Sekarang Fatir sudah menjadi pemuda sukses dan mapan. Dan di scene terakhir kita akan dibawa kepada sebuah kebahagiaan Fatir dan Dewi, dari OB, masuk penjara, dan sukses, plus nikah deh sama pujaan hati. Pelajaran yang dapat kita ambil adalah apapun hal yang akan kita lakukan, baik itu sebuah pekerjaan, pendidikan dan sebuah percintaan, saran awak libatkanlah ibu kita. Doa ibu sangat penting untuk seorang anak.